Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Ngisari Patuldini dari kelas 12 TKJ 1 Industri. Kali ini saya akan membahas materi bab 2 yaitu routing overview. Nah, di sini juga ada 7 materi yang saya akan bahas. Yang pertama ada metrik, yang kedua apa itu routing dan kenapa kita membutuhkannya. Yang ketiga ada klasifikasi routing, yang keempat ada RIB dan FIB, yang kelima ada connect route, yang keenam ada administrative distance, yang ketujuh ada prioritas pemilihan routing ya teman-teman. Teman-teman, kita akan membahas materi yang pertama yaitu metrik ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas metrik, di mana metrik ini adalah mendapati kondisi di mana router menuju sebuah network terdapat beberapa jalur yang memiliki distansi yang sama. Metrik ini merupakan router yang membantu router memilih route yang terbaik, beberapa route yang menuju ke tujuan ya. Nah, routing protokol ini digunakan beserta metriknya yaitu RIP. Metrik yang digunakannya itu hop count. Yang NZRP itu metrik yang digunakannya kaflu seperti bandwidth, loading, delay, reliability, MTU ya. Nah, kita perlu ketahui bahwasanya algoritma penentuan ospek routing itu bisa kita sebut dengan distance yang bisa singgung pada kesempatan sebelumnya. Dan apabila setiap protokol yang ingin dilalui itu memiliki desain yang sama ya, semisal router 2 ini sama dengan distance-nya itu sama dengan router 3 ya. Nah, maka akan dialihkan berdasarkan metrik. Setiap routing protokol itu memiliki cara kerja ataupun metriknya masing-masing. Nah, sebelum kita masuk ke melangkah lebih jauh, sebaiknya melihat dulu topologinya ya. Nah, di sini untuk topologi jalur terbaik 1, di sini kita akan coba singgung kembali terkait distance dan juga di sini kan ada 4 router ya teman-teman ya. Ada router 1, router 2, router 3 dan router 4. Nah, antara router 1 ini dengan router 1 dengan router 2 ini menggunakan RIP, menggunakan antar RIP dan router ya. Antara router 1 dengan router 3 ini menggunakan OSPF ya. Nah, di sini tujuan kan menyambungkan koneksi ataupun dari router 1 ke router 4 ya. Bagaimana manakah jalur yang akan digunakannya? Nah, seperti ini ya. Nih, seperti ini ya. Semisal di sini distance-nya ya. Nah, di sini distance-nya ya. Mempunyai distance-nya. Nah, kita bisa ketahui ya bahwa algoritma bentar ya teman. Nah, kita bisa ketahui bahwasannya algoritma menentukan distance routing itu yang pertama kita bisa menggunakannya parameter distance
distance ya teman-teman. Nah, di sini di setiap distance atau routing protokol memiliki nilai defaultnya masing-masing, seperti connected, static, OSPF, RIP, dan NZRV ya. Untuk static ini nilainya yaitu ada nilainya 1. Untuk OSPF itu ada 110, dan untuk RIP 120, dan SZRP itu 90. Nah, bisa kita lihat yang RIP ini ya, dia mempunyai 120, sedangkan yang OSPF itu memiliki 110. Di sini ketika menyimpulkan menggunakan distance, maka semakin kecil semakin berani dia meningkatkan. Maka router 1 ini ingin mengirim paket ke distance C4, maka akan menggunakan jalur bawah, yaitu dari router 1 ke router 3. Lalu dari router 3 ke router 4, karena router 1 ini ke router 3 menggunakan OSPF ya, dengan distance 110 lebih kecil. Lalu kita semisal di sini dari router 2 ini dengan router 3 di sini memiliki distance yang sama, maka parameter yang kita gunakan, misal router 2 dengan router 3 ini memiliki distance yang sama. Nah, di sini topologinya atau contoh kasusnya bisa kita lihat pada setiap router menggunakan topologi atau protokol ya, protein protokol. Dan untuk RIP-nya itu distance 120 ya teman-teman. Lalu bagaimana kasusnya bila router 1 ini ingin ke router 5? Nah, lalu bagaimana router 1 ini ke router 5 ini? Tapi di router selanjutnya, baik itu router 2 ataupun router 3, itu dia satunya sama, yaitu 120. Maka dari itu kita bisa menggunakan parameter yang kedua yang dinamakan metrik. Nah, yang berbeda adapun untuk yang RIP itu adalah cara kerjanya berdasarkan jumlah lipatan pada setiap hopnya. Semisal ketika router 1 ini ingin mengirim paket ke router 5, maka dia melihat jumlah dulu lombatannya, dan lewat atas. Kita coba lewat dari atas router 1 ke router 2 menjadi Nah, kita hitung dari router 1 ke router 2. Nah, dari router 2 ke router 4 ini menjadi 2 lompatan. Dari router 4 ke router 5 dia menjadi 3 lompatan ya. Nah, di sini 2 lompatan, sini 1. Nah, yang di sini memiliki menjadi 3 lompatan, dan untuk lewat atas ini dia memiliki 3 hop ya teman-teman. Kita coba lewat dari yang bawah, misal dari router 1 ingin ke router 3 itu mempunyai 1 hop, dan router 3 ke router 5 dia mempunyai jadi 2 hop. Maka dari via router 2 dia mempunyai 3 hop. Dari router 3 itu mempunyai 3 hop. Kita coba dalam hal ini router akan mengarah jalur dengan nilai metrik yang terendah. Nah,
Oke, singkatnya, routing protokol ini merupakan beserta metrik yang digunakannya yaitu RIP, metrik yang digunakannya hop count. Untuk SGRP menggunakannya metrik yang digunakannya adalah key value seperti bandwidth, loading delay, reliability atau MTU. Nah, untuk IS metrik yang digunakannya adalah CHOS, dan untuk OSPF-nya juga itu menggunakan CHOS. Nah, kita coba lanjut ya teman-teman ke materi yang kedua, yaitu apa itu routing dan kenapa kita membutuhkannya. Apa itu routing? Routing ini bekerja pada layer 3 ya teman-teman. Untuk perangkatnya bisa digunakan dengan namanya router. Routing yang didapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router. Routing bekerja pada layer 3 pada networking model. Kita bisa lihat di sini ada jaringan A sama jaringan B dengan subnet masknya masing-masing berbeda ya. Nah, jaringan A melewatkan jaringan B, dan kita bisa lihat bahwasannya networknya ada 3. Oleh karena itu, kita memiliki routing. Jadi, routing merupakan proses penentuan jalur terbaik dan bagaimana jika networknya banyak. Bisa kita ketahui bahwasanya routing dapat diartikan sebagai pemindahan paket. Yang keduanya berada pada network berbeda mengacu pada usaha layar, maka proses routing yang terjadi pada layer 3 yaitu network layer, yaitu dengan peramatan IP. Bisa kita lihat IP-nya berapa, dan untuk router merupakan interface jaringan. Kemudian memerlukan jalur terbaik agar mencapai network tujuan, dan juga switch. Switch itu apa sih? Switch itu banyak portnya. Adapun mikrotiknya coba kita lihat ya teman-teman. Kita lihat mikrotik. Coba kita lihat mikrotik. Nah, kita lihat. Kita ketik. Nah, di sini ada bermacam mikrotik ya teman-teman. Oke. Kenapa kita butuh routing? Nah, coba kita lihat di sini. Di sini adalah networknya. Bisa kalian lihat ada network A, network B, dan sebagainya. Yang dimana network ini memiliki network yang berbeda. Untuk melewati data suatu network ke network lainnya pasti membutuhkan router. Di sini kita bisa lihat menuju distance yang benar, yang mana antara su dan distance-nya. Nah, distance-nya semisal terdapat berbagai router untuk mencapai jalan terbaiknya yang mana. Nah,
Nah, biasa dari set ini menuju ke distance-nya melalui jalur terbaik. Oke. Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu klasifikasi routing. Di sini klasifikasi routing secara umum untuk routing ini terbagi menjadi dua kategori ya teman-teman. Yang pertama ini ada static routing dan dynamic routing. Mari kita lihat ilustrasi gambar berikut ini, di mana sebelumnya pada pembelajaran MTCNA mempelajari routing terutama pada statik itu akan rumusannya berarti seperti kayak mau kemana dan lewat mana gitu ya. Kita ini kan ya, router 1 ini ingin ke router 3, maka dia harus menerapkan rumus yang tadinya teman-teman yang tadinya harus mau kemana dan lewat kemana. Jadi router 1 ini akan melihat terlebih dahulu network yang dimiliki router 3 itu, yaitu 192.168.3.0 ini ya. Dan router 1 ini kita lihat informasi IP-nya itu IP routing table-nya ini secara default. Nah, untuk router 1 ini DHCP hanya terdapat 192.168.1.0 dan juga 10.10.10.0. Nah, routing router 1 harus mengalih ke routing ke network yang dimiliki oleh router 3 dengan cara IP router, lalu DST address-nya gitu ya. Nah, router 1 ini akan alster apa sih network itu mempromosikan networknya. Jadi semisalnya saya di router 1 mempunyai network 1.0 dan 10.0. Itu cara kerja dari dynamic routing. Nah, setiap router sudah ditanamkan network. Nanti router 1 akan bisa melihat kalau mau ke 3.0 itu bisa melewati dari router 3 ya teman-teman. Nah, ini cara kerjanya dari all network routing. Kita coba lagi klasifikasi routingnya. Nah, untuk dynamic routing ini menjadi dua ya teman-teman. Nah, untuk dynamic routing ini terbagi menjadi dua kategori, ada EGV dan EGV ya teman-teman. Untuk EGV ini ada distinct vector link dan distinct vector dan link state. Nah, di sini ada distinct vector ini ada RIP dan SGRP. Dan untuk link state untuk EGV ini mempunyai path vector BGV, IBGV dan EGV ya. Nah, untuk IGV ini adalah interior gateway protocol.
Gateway Protocol. Ini digunakan untuk routing yang berada pada cangkupan HS ya. Jadi setiap perusahaan itu memiliki coba kita bahas apa itu RIP dan EGRP ya. Nah, untuk RIP ini adalah routing informasi protokol. RIP ini merupakan protokol routing jenis detektor. Nah, pembelian jalur routing berdasarkan jarak dekat dan dari router ke tujuan. EGRP ini merupakan penyempurnaan dari RIP versi pertama. Jika pada RIP versi pertama tidak mendukung PLSM, maka dari RIP versi 2 ini sudah mendukung hal tersebut. Nah, jadi untuk jarak dekat dari router ke tujuan ini disebut dengan hopcon, sedangkan jarak antara router disebut hop. RIP ini terdiri dari per 1 dan per 2. Lalu yang kedua itu ada EGRP, ya ini adalah Extended Interior Gateway Routing Protocol. EGRP ini merupakan Cisco proprietary, yakni routing protokol yang hanya terdapat pada router Cisco. Meskipun termasuk dalam Distant Routing Protocol, namun EGRP itu tidak menggunakan hopcon ya teman-teman. Untuk melakukan pemilihan jalur routing, EGRP ini merupakan beberapa parameter yang kemudian dikalkulasi sehingga menghasilkan hasil yang akan digunakan menentukan jalur routing. Adapun parameter yang digunakan oleh EGRP ini adalah load delay and reliability. Yang ketiga ada ISIS dan OSPF. Ini adalah open source dan passport. OLT ini merupakan link state routing protokol di mana pemilihan jalur routing menggunakan kondisi link. OSPF ini akan memberikan harga atau cost untuk setiap link. Ada cost ini memiliki nilai paling kecil, akan dijadikan sebagai acuan untuk menunjukkan jalur rutin. Nah, OSPF ini menggunakan algoritma Dijkstra untuk menentukan jalur serta menghasilkan peta topologi jaringan sehingga OSPF. Yang keempat ada BGP, Border Gateway Protocol. BGP ini merupakan satu-satunya routing protokol yang berfungsi sebagai exterior gateway protocol. BGP ini menghubungkan router yang berbeda HS atau router yang HS-nya terletak di bagian luar dari suatu AHS. Kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu RIB dan FIB. Nah, pengenalan RIB dan FIB. Di sini ada RIB itu adalah Routing Information Table atau RIB. Nah, untuk FIB yaitu Forwarding Information Table. Nah, di sini juga ada dua. Yang pertama ada control plane dan data plane ya teman-teman. Nah, untuk control plane itu masuk ke dalam RIB atau Routing Information Table.
Nah, untuk data plan yaitu mengacu pada FIB, yaitu Forwarding Information Table. Nah, seperti itu. Kemudian apa sih RIB itu? Yaitu Router Information Base. Nah, di sini untuk RIB merupakan yang dimana tabel data dalam router yang berisi daftar root ke jaringan atau network tertentu. RIB juga berisi metrik, nilai, atau prioritas dari masing-masing root. RIB terbentuk dari semua root yang berbentuk dari Dynamic Routing Protocol, semua root untuk connect network, setiap konfigurasi root tambahan seperti static root. Untuk Forwarding Information Base atau FIB, FIB hanya berisi root yang dipilih oleh algoritma routing sebagai jalur pilihan untuk meneruskan paket atau root yang sering digunakan. Hal ini sering dalam bentuk chat format terkompresi atau pre-combined yang dioptimalkan untuk perangkat keras penyimpanan dan pencarian. Jadi yang data plan ini berbasiskan kalau yang di atas itu control plan aja ya. Nah, untuk tabel RIB dan tabel routingnya seperti ini ya. Terdapat banyak, ada ARP table, ada IP routing table-nya, kemudian yang lainnya ya. Nah, di sini juga bisa kita lihat ada berdasarkan rute yang paling spesifik. Nah, di sini atau pemilihan jalur ya, teman-teman. Nah, untuk distance-nya itu berbeda ya. Di sini ada yang 100, ada yang 200, ada 220. Nah, yang semakin kecil itu dipilih sebagai prioritas ya. Untuk di lapangan yaitu berbeda ya. Untuk distance ini tidak sesuai dengan distance ya, paling kecil. Yang paling kecil di komunitas ya. Dengan berbeda dengan yang di lapangan ya. Nah, jadi untuk RIB dan FIB seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke materi yang kelima yaitu connected root. Connected root ini adalah root yang berisi network yang terhubung secara langsung ke router. Connected root akan terbuat secara otomatis pada routing table setiap kali kita menambahkan sebuah IP address pada interface valid atau interface aktif. Nah, di sini contohnya ini. Nah, contohnya di sini kan kita yang ini harusnya. Nah, setiap kita menambahkan IP address di interface yang valid atau yang hidup, atau yang aktif, maka secara otomatis di sini sudah terbuat routing table-nya ya, teman-teman. Nah, dengan DAC ya, Dynamic Active Connected. Jadi setiap kita menambahkan satu IP address,
yang ketiga itu aktif atau valid. Nah, secara otomatis routing table-nya juga akan mendapatkan plus DAC ya teman-teman. Nah, seperti ini kita akan menambahkan 10.10.1 di Ether 3. Sini juga udah ada slashnya itu DAC ya, secara otomatis. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk DAC atau Dynamic Active Routing ya. Nah, jadi seperti ini ya untuk connected route. Nah, di sini untuk connected route ini adalah router yang berisi network tadi, network yang terhubung secara langsung ke router. Terus, jika terdapat dua buah IP address yang berasal dari subnetwork yang sama pada sebuah interface, hanya akan ada satu connected route-nya. Jadi akan dipilih satu yang gak bisa dua-duanya. Nah, kemudian jangan menempatkan dua IP address dari subnet yang sama pada dua interface yang berbeda, karena akan membingungkan tabel yang logika routing di router. Jadi kita jangan menambahkan dua IP address ya dari satu subnet yang sama pada dua interface. Nah, jadi di routing tabelnya akan bingung. Akan melakukan flag ya, atau routing flag atau DAC. Nah, nanti bisa mendapatkan route flag DAC ya, seperti ini nih. Nah, ini gambarannya terkait connected route ya, atau DAC. Oke, kita lanjut ke materi yang ke-6, yaitu administrative distance. Nah, distance atau administrative distance. Nah, administrative distance merupakan suatu fitur yang parameter atau fitur yang digunakan oleh router untuk menentukan route yang jalur terbaik jika terdapat dua atau lebih jalur untuk mencapai tujuan. Setiap routing protokol mendapatkan prioritas berdasarkan nilai administrative distance deployed yang dimilikinya. Nah, jadi setiap routing protokol itu ada mendapat nilai distance-nya masing-masing, atau nilai distance deployed-nya. Nah, seperti itu. Di sini sebagai contohnya, di sini ada 4 router ya. Router A, router B. Nah, ini router C kayaknya, sama ini router C, ini router D. Nah, kita akan menggunakan jalur kemana dan di mana. Nah, di sini kan untuk router A ke C ke D itu menggunakan protokol SGRP ya, yang dimana distance-nya 90. Nah, kemudian router A ke B itu menggunakan protokol OSPF, distance-nya itu 110. Nah, di sini kan untuk distance terkecil akan dipilih secara prioritas atau jalur terbaik ya, untuk menghubungkan sebuah router. Nah, jadi dipilihlah protokol SGRP karena distance-nya kecil, hanya 90. Kemudian si router A ke router D, ke router C, kemudian langsung ke router B.
seperti itu. Nah, semoga paham ya teman-teman yang saya sampaikan untuk distance atau administratif distance. Jadi seperti itu. Teman-teman, kita lanjut ke materi yang ketujuh, yaitu prioritas pemilihan routing. Nah, di sini kita sudah masuk ke materi yang terakhir, yaitu prioritas pemilihan routing. Di sini parameter dalam prioritas pemilihan routing itu ada 3 aturan. Nah, di sini saya sudah mempunyai sebuah gambarnya. Dan kita masuk ke web, yaitu Citra Web. Nah, di sini terdapat 3 jalur ya, jalur A, B, C ya. Nah, kemudian yang kedua, yang pertama itu router akan memilih rule routing dengan DST sampai address yang paling spesifik ya, seperti A, B, C ya teman-teman jalurnya. Kemudian yang kedua itu, kemudian router akan melihat nilai pada parameter distance di tiap rule routing. Semakin kecil distance, maka rule itu akan digunakan. Nah, kemudian yang ketiga, jika terdapat beberapa rule routing dengan destination address sama spesifik dan distance sama, maka router akan memilih dengan random atau round robin. Nah, di sini kan untuk servernya spesifik ya. Nah, 30.3. Nah, servernya itu 30.3 itu ada di jalur B ya. Jadi pilihan pertama atau di sini ya, nih destination yang spesifik itu jalur B ya teman-teman, seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu distance atau dilihat yang paling kecil ya, dilihat paling yang kecil ya. Nah paling kecil kan di sini kan untuk destinasinya, distance-nya yang B udah kepake, yang pilihan pertama itu. Nah untuk second jalurnya kan ini nih, yang ini yang pertama ya. Ketika ini terjadi error, otomatis akan berubah ke cadangan atau backup jalurnya. Nah, untuk backup jalurnya dipilih yang paling kecil di sini. Dilihat yang paling kecil, berarti di sini distance yang paling kecil, di sini yang A udah dipakai. Nah, kemudian distance yang C itu kan 2. Nah, lalu di sini yang A 1, otomatis cadangan atau backupnya dipilih yang jalur A ya. Yang jalur A ini ya. Di sini untuk pengertiannya, untuk yang pertama yaitu IP address-nya itu 192.168.30.3. Untuk destination ininya 30.0/9 ya. Lebih spesifik dibanding destination address 92, sehingga rules B akan digunakan sebagai prioritas pertama gitu. Nah, lalu yang kedua yang akan dijadikan prioritas 2 dan 3, di sini kan sudah rule A dan C ini memiliki destination yang sama, itu /24, akan tetapi hal tersebut berbeda antara routing A dan C. Kemudian
Di sini router akan memilih A karena nilai parameter distance pada rule A lebih kecil dibanding rule C. Bisa disimpulkan bahwa dari pembahasan tadi akan didapat jawaban seperti berikut. Seperti itu ya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas didengar oleh teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.